Oke, saya akan coba hari ini melanjutkan tentang motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Sama yang terakhir itu ada kebijakan ekonomi atau politik ekonomi. Oke, saya akan coba share eh, untuk mempermudah kalian. Bisa juga kalian bisa lihat di buku, itu ada di buku ekonomi di halaman 7 sampai halaman ke 12. Nah, semoga hari ini bisa selesai nih dalam waktu sekitar 30 menit ke depan. Semoga bisa saya coba jelaskan apa yang akan kita pelajari. Oke, kita akan coba mulai saja. Nah, ini pertemuan keberapa kita ya? Udah lupa ya, udah hampir sebulan nih kita. Hampir ke minggu keempat, di minggu keempat, jadi udah hampir sebulan, kita tidak terasa. Masih di bab 1, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita akan belajar hari ini tentang namanya ada motif ekonomi, ada prinsip ekonomi, ada tindakan ekonomi, dan politik ekonomi. Nah, oke ya, suara saya jelas ya, cukup jelas ya. Terus share screen-nya juga udah muncul kan. Nah, kalian bisa lihat juga di buku, kalau udah ada yang punya buku, atau udah dapat bukunya bisa dilihat di situ. Jadi, kita akan masuk coba hari ini dimulai dari motif ekonomi dulu nih. Secara pengertian, motif ekonomi itu sebelum kita masuk ke dalam belajar motif ekonomi, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, sama politik ekonomi. Nah, sebetulnya ini didasari dari bagaimana cara manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, mulai dari makanan, minuman, pakaian, mungkin sampai kebutuhan seperti kebutuhan untuk berlibur, dan sebagainya. Jadi tetap yang namanya motif ekonomi, tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan kebijakan ekonomi itu memang didasari dari tindakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kan nggak, kalau tadinya seseorang itu kan cuma satu nih, seseorang itu satu. Tapi kalau misalkan seseorangnya jadi banyak, contoh di Indonesia ini ada 270 juta jiwa. Nah, berarti dengan berbagai macam keinginan, kebutuhan yang harus dipenuhi, berarti banyak kan. Nah, ternyata tiap orang juga punya caranya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, apalagi kalau kalian belajar di sosiologi ya, mungkin udah dijelasin kalau manusia itu kan makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu kan makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Tetap hidup harus berdampingan dengan orang lain dan membutuhkan orang lain. Nah, di sini juga karena ada interaksi dengan orang lain satu dengan yang lainnya, maka eh, tindakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu beda-beda juga. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu ada yang namanya motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu sebetulnya intinya dorongan yang menyebabkan manusia itu melakukan tindakan ekonomi tadi. Jadi ada sebuah dorongan dari manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau secara pengertian panjangnya itu adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Jadi ada alasannya tuh. Oke, nah jadi ada alasan lu setiap seseorang itu manusia ini melakukan sesuatu pasti selalu didasari dengan sebuah alasan. Nah, motif ekonomi ini ya disebut dengan sebuah alasan atau hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi ini bagi seseorang juga beda-beda. Namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi, artinya kegiatan ekonomi untuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adalah keinginan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Nah, ada di sini katanya kata kuncinya ada mencapai kemakmuran. Jadi ada dorongan manusia itu melakukan sesuatu tujuannya supaya makmur. Seseorang ini makmur. Nah, itu disebut motif ekonomi. Nah, motif ekonomi bisa datang dari dalam diri manusia atau bisa dari luar manusia. Artinya ada faktor intern, ada faktor ekstern, atau istilahnya itu ada faktor intrinsik atau faktor ekstrinsik. Nah, kalau faktor atau motif yang datang dari dalam diri manusia itu disebut motif intrinsik. In berarti di dalam manusia.
Nah, motif intrinsik ini keinginan untuk memperoleh barang atau jasa karena kesadaran sendiri, bukan dorongan orang lain. Contohnya, misalkan kalau kita haus atau lapar. Nah, kan ada dorongan dalam diri kita untuk makan atau minum. Nah, itu motif dalam diri sendiri. Tidak dipengaruhi oleh orang lain karena kebutuhan kita makan dan minum. Jadi waktu kita lapar, kita haus, yang akan kita lakukan adalah makan dan minum. Nah, itu dorongan dalam diri kita. Aduh, lapar. Aduh, haus ya. Makan lah, minum lah. Nah, itu dalam diri kita. Jadi kita melakukan sesuatu tuh untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu intrinsik. Jadi, lalu kalau misalkan yang ada motif yang dari luar diri manusia, itu disebut motif ekstrinsik. Jadi, motif ekstrinsik itu keinginan untuk memperoleh barang atau jasa karena dorongan orang lain, bukan karena keinginan kita. Contohnya apa dong? Nih, contohnya misalkan, eh, ayah membeli motor karena semua teman kantornya telah memiliki motor. Nah, misalkan ayah kalian atau ayah saya karena bekerja, ternyata di lingkungan kantornya itu pada beli motor tuh. Yang tadinya mungkin pakai public transportation, sekarang karena ada mereka pada mulai beli motor tuh, pada ke kantor naik motor. Nah, karena si ayah ini melihat teman-teman sekantornya itu pada naik motor, pada beli motor, terus nah, jadi si ayah ini punya keinginan, oh temannya naik motor, nah saya juga pengen beli motor. Nah itu karena dipengaruhi oleh pihak luar. Nah atau misalkan kalian nih, teman kalian pakai misalkan ganti handphone, iPhone Pro gitu ya, semua gitu pada pakai itu, pada ganti itu. Kalian kan ada rasa keinginan tuh, aduh pengen ganti lah, pengen ganti juga. Nah itu sebenarnya dorongan karena dipengaruhi oleh orang lain. Jadi misalkan merek-merek tertentu kita jadi suka pakai nih karena jadi kata teman begini nih, ini nih produk ini bagus nih, barang ini bagus nih, merek ini. Jadi kita termotivasi untuk beli. Ada dorongan dalam diri kita, pengen beli juga lah supaya kayak dia nih. Handphonenya sama, mereknya sama. Nah, seperti itu. Jadi itu ada dorongan dari ekstrinsik atau orang lain dari pihak luar. Ya, jadi motif ekonomi sebenarnya dilakukan untuk memenuhi keinginan tertentu, diantaranya keinginan untuk memenuhi kebutuhan material, mendapatkan laba, dan mencapai kemakmuran. Nah, keinginan motif ekonomi ini terbagi menjadi 3 keinginan tadi kan. Ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan material. Nah, keinginan untuk memenuhi kebutuhan material ini merupakan keinginan pribadi manusia. Motif itu tumbuh dalam diri manusia dan dimiliki manusia secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, di sini Yusi mau berusaha dan bekerja karena ingin beli mobil. Karena punya keinginan buat beli mobil, dia punya keinginan, aduh saya harus rajin kerja nih, atau saya harus cari pendapatan lebih banyak supaya saya bisa beli mobil. Nah, itu juga salah satunya. Atau misalkan kalau kalau di daerah-daerah yang masih suka banyak lahan pertanian,